Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel resmi Handeven Training Partner. Pada kesempatan kali ini kami akan coba untuk melakukan demonstrasi atau simulasi bagaimana cara konfigurasi dasar Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau disingkat EIGRP pada perangkat Cisco router. Protokol EIGRP merupakan protokol proprietary, artinya protokol ini hanya mampu bekerja sesama perangkat Cisco router. Pada kesempatan kali ini, pada topologi ini maksud saya adalah topologi yang digunakan pada tutorial 10 sebelumnya. Jika Anda belum menonton tutorial 10, sebaiknya Anda menonton itu dulu, baru Anda coba untuk masuk kembali ke tutorial 11 ini, kemudian Anda bisa mempelajarinya. Nah, di sini ya, pada kesempatan kali ini existing atau routing protokol yang sudah bekerja pada masing-masing router ini adalah protokol OSPF. Artinya ketika saya melakukan konfigurasi EIGRP pada router-router ini, maka OSPF tidak akan digunakan karena EIGRP adalah protokol dengan administrative distance-nya adalah 90, sementara OSPF memiliki administrative distance 110. Maka router-router ini akan lebih memilih menggunakan EIGRP dibandingkan OSPF. Baik, kita langsung saja melakukan konfigurasi EIGRP pada router 1. Saya akan login. Kemudian kita akan coba verifikasi show IP route. Nah, di sini sudah terlihat ada protokol OSPF yang sudah berjalan ya. Atau kita coba filter dengan show IP route OSPF. Nah, di router 1 terlihat bahwa ada 3 list ya, ada 3 baris ada 3 baris tabel routing ya, menuju ke root yang ada di neckboard masing-masing ya. Kemudian kalau kita coba lihat apakah OSPF ini sudah established dengan perintah show IP OSPF neckboard ya. Nah, ini neckboard show IP OSPF neckboard ya. Nah, di sini sudah full state. Nah, kita akan coba untuk melakukan implementasi EIGRP. Nah, kita coba buktikan apakah nanti router akan mengganti ya routing protokol yang dia gunakan menjadi EIGRP. Kemudian masuk ke config terminal. Kemudian kita ketik router EIGRP. Nah, kalau kita coba ketik tanda tanya di sini, Anda diminta untuk memasukkan nilai autonomous system. Nah, jika di tutorial sebelumnya ya, Anda diminta untuk memasukkan nilai instance ya. Nah, nomor instance-nya kalau untuk OSPF. Sementara untuk EIGRP Anda diminta untuk memasukkan autonomous system number. Tetapi ingat, ini bukan autonomous system resmi seperti halnya BGP, tapi adalah autonomous system yang kita definisikan sendiri secara bebas gitu ya. Nah, dan ingat bahwa jika dalam satu domain tertentu ya, maka masing-masing router harus memiliki identical autonomous system number. Jadi nggak boleh misalkan Anda buat di router 1 autonomous systemnya 10, kemudian nanti di router 2 dan 3 Anda buat 20. Nah, maka nanti mereka nggak akan bisa komunikasi. Nah, di sini kita coba seragamkan. Saya akan buat autonomous systemnya 1, 2, 3 ya. Artinya nanti antara router 1, 2, dan 3. Kemudian berikutnya ada opsi network. Ya, opsi network di sini. Nah, opsi network di sini adalah network yang terhubung langsung dengan router 1. Sama seperti halnya ketika kita memasukkan network pada RIP ya. Nah, jadi jika kita lihat pada topologi ini, saya akan memasukkan 032, 00 dan 04 ya. 192.168.032, kemudian 00 dan 04. Nah, satu hal yang Anda harus pahami bahwa
EIGRP pada Cisco secara default tidak mendukung VLSM, artinya protokol ini tidak akan mengadvertise ya subnet mask kepada tetangga-tetangganya. Nah, supaya dia mendukung VLSM, Anda harus menambahkan perintah no auto summary ya. Jadi dengan perintah no auto summary, maka router satu ini akan mengadvertise, mengikut sertakan subnet mask ini ketika mengiklankan rute kepada router-router tetangganya. Sehingga ya, ketiga subnet yang dia miliki ini akan terlihat unik ya, seperti itu. Kemudian saya end, kemudian saya write. Begitu juga saya lakukan di router kedua. Di router kedua saya coba login ya. Router 2, kemudian saya coba masuk ke global config, kemudian saya masuk ke router EIGRP 123 tadi ya, menggunakan AS-nya 123, kemudian masukkan lagi networknya. Nah, networknya adalah 16, 0 dan 8 ya, 192.168.0.16. Nah, itu langsung terbentuk kan adjacency-nya, kemudian 0.16, kemudian 00 ya, 00 dan juga 08. Kemudian kita jangan lupa memasukkan perintah no auto summary ya. Kemudian end, kemudian write. Begitu juga kita lakukan di router 3 ya. Di router 3 saya masuk ke router 3. Kemudian saya masuk ke global config, kemudian saya masuk ke router EIGRP proses dengan AS number 123. Kemudian saya masukkan networknya. Yang di sini 48, 4 dan 8 ya. 192.168.048. Nah, ini langsung terbentuk, kemudian 4 dan 8. 4 dan 8. Oke. Nah, kemudian saya end, kemudian saya write. Oke, benar ya, 4 dan 8. Nah, sekarang mari kita coba lakukan verifikasi. Nah, sebenarnya di sini ada banyak cara untuk melakukan verifikasi EIGRP. Pertama kita lihat dulu show IP EIGRP ya, neckbore. Jadi perintah ini untuk melihat apakah tetangganya neckbore relationship antara router 3 dengan tetangga-tetangganya sudah terbentuk ya. Kemudian show IP route. Mari kita buktikan apakah OSPF yang sebelumnya kita konfigurasi pada router 3 ini menjadi dikalahkan ya. Jadi terlihat ya, OSPF-nya tidak ada lagi. Yang ada hanyalah D. D di sini adalah EIGRP ya. Jadi D di sini EIGRP, D itu singkatan dari dual. Jadi dual itu adalah algoritma dari EIGRP. Nah, atau Anda bisa lakukan filtering show IP route EIGRP. Nah, ini kelihatan ada 3 route. Kemudian kita coba lakukan lagi di router 1, show IP route EIGRP, sudah terbentuk juga. Kemudian di router 2, show IP route EIGRP. Nah, ini juga terbentuk. Sekarang mari kita lakukan verifikasi dari PC 1. Kita coba lakukan ping ke PC 2 ya. Jadi di sini kita coba lakukan ping ke PC 2 18. Ping 192.168.018. Kita tunggu. Replay. Kemudian kita coba ping ke IP 50 yang ada di router 3 ya. LAN-nya router 3. Ping 192.168.0.50. Oke, sudah replay juga. Kemudian kita coba lakukan dari sisi router 2 ke router 3. Saya coba ping 192.168.0.50. Juga sudah replay. Artinya
antara router 1, 2, dan 3 sudah saling berbagi informasi routing, sehingga ketika PC 2 hendak menuju ke PC 1, dia sudah bisa menggunakan link-link yang sudah ditetapkan ya. Nah, demikian dulu untuk tutorial kali ini tentang dasar EIGRP. Sebenarnya masih banyak sekali konfigurasi additional atau tambahan konfigurasi yang bisa kita lakukan di sini. Jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa untuk subscribe jangan lupa untuk mensubscribe channel ini supaya kami senantiasa mampu untuk menyajikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.